Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yuyanti dari program studi Ilmu Komunikasi semester 2 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang etika profesi dalam Islam. Ada yang tahu istilah dari etika? Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah dari etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggalnya yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta, yang artinya adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Secara garis besar, etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkenaan dengan akhlak serta berkaitan dengan benar atau salah suatu perbuatan yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, etika umum. Nah, berkaitan dengan kondisi-kondisi dasar bagaimana etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, etika umum. Etika umum berkaitan dengan kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak dan mengambil keputusan secara etis. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar di dalam bidang kehidupan yang lebih khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, etika individual. Itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, berkaitan mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun dalam kelembagaan atau keluarga masyarakat. Pengertian profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua arti, yaitu ikrar atau janji dan pekerjaan. Profesi adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan keahlian tertentu. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian etika profesi. Etika profesi merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum yang telah disepakati pada lingkup kerja. Prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri maupun terhadap hasilnya. Yang kedua, keadilan. Dituntut untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi. Setiap profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Etika profesi juga berkaitan erat dengan kode etik profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan pedoman tingkah laku, sikap, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan kelanjutan norma-norma yang bersifat lebih umum yang telah dibahas dalam etika profesi.
Tujuan dari kode etik profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari kode etik profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang ketiga, untuk menentukan standar hak-hak profesi. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan, yaitu tentang etika profesi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dalil di atas menjelaskan bagaimana kedudukan manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah berarti pemimpin. Dengan demikian, Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Lalu bagaimana tugas manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini? Nah, manusia bertugas menjaga dan memelihara apa yang Allah ciptakan di alam semesta. Tak hanya itu, manusia juga wajib menjaga hubungan baik dengan manusia lain agar tercipta suasana yang lebih harmonis. Maka manusia menentukan pemimpin dari suatu golongan masyarakat. Pemimpin di sini adalah manusia yang mempunyai jabatan, baik pemimpin negara ataupun yang terkecil pemimpin keluarga. Dalam pemerintahan Indonesia, terdapat beberapa tingkatan pejabat negara, yaitu Presiden bertugas memimpin negara, Gubernur bertugas memimpin suatu provinsi, Bupati atau wali kota bertugas memimpin kabupaten atau kota, Camat bertugas memimpin suatu kecamatan, Kepala desa bertugas memimpin suatu desa, serta Ketua RT bertugas memimpin suatu RT dalam masyarakat. Apabila menjadi pemimpin, tentunya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalau berpendapat bahwa pemimpin pemerintahan harus mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat, serta tuntutan organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Tak hanya itu, seseorang pemimpin juga harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang dipimpinnya, seperti hadis berikut. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Daruqutni, disyahihkan Al-Albani dalam As-Silsilah Asy-Syahihah. Tingkatan terendah dari penjabat negara adalah ketua RT. Walaupun berada pada tingkatan yang rendah, namun posisi ini merupakan posisi yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Seorang ketua RT memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menggerakkan swadaya dan kegotong royongan masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kelima, menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Yang keenam,
membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah. Dan yang ketujuh, berpartisipasi dalam perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat atau pemerintah daerah, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang ketua RT juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengkoordinasi antar warga. Yang keempat, pemberdayaan hak politik masyarakat. Yang kelima, menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah. Yang keenam, menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Nah, pada kenyataannya masih banyak ketua RT yang melalaikan tugas-tugasnya. Padahal tingkatan RT hanyalah tingkatan yang paling rendah dan memiliki tugas yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pejabat negara yang lain. Apakah seorang ketua RT tidak mampu menjalankan tugasnya? Maka dari itu, seorang ketua RT harus memiliki kepribadian yang baik. Seorang ketua RT haruslah memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi, berani mengambil keputusan, dan berlaku adil. Sebagai ketua RT, juga harus mempunyai etika yang benar, baik etika dalam berbicara, etika bertingkah laku, ataupun etika sopan santun. Tak hanya itu, ketua RT juga harus bisa membuat ketenangan dan keharmonisan antar sesama masyarakat. Ketua RT harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakatnya sendiri agar tidak terjadi salah paham. Peranan yang lainnya adalah yaitu ketua RT harus bisa menggerakkan warganya untuk saling bergotong royong dalam saling membantu. Secara umum, ketua RT harus bisa menjadi contoh yang baik bagi warga-warganya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sudah menjadi bagian kodrat bahwa tidak ada satu kehidupan kelompok manusia sepanjang sejarah yang lepas dari etika. Begitu pula dengan profesi. Setiap profesi pasti memiliki etika dengan peraturan yang berbeda. Suatu profesi bukanlah dimaksud untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Berarti profesi tidak boleh merusak, merugikan, bahkan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini berarti seorang penyandang profesi sebagai ketua RT harus mengayomi dan berusaha menciptakan keharmonisan dan keselarasan antar warganya. Di samping itu juga etika yang baik seorang ketua RT yaitu mengemban amanah, bertanggung jawab, adil dalam memimpin warganya, dan bijaksana dalam mengambil keputusan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tentang peranan khalifah di muka bumi. Kepemimpinan dan etika pemerintahan mempunyai peranan penting atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, sarannya berdasarkan kesimpulan dari makalah ini, maka penulisan
memberikan saran. Yang pertama itu sebagai manusia harus memiliki etika yang baik. Dan yang kedua, manusia harus bisa menggunakan etika sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, atau yang terakhir, sebagai manusia yang memiliki profesi tentunya harus beretika sesuai kode etik yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang etika profesi dalam Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.